Aku segera mencari arah tulisan yang menunjukkan musola. Dan melakukan sholat jamak dan kosyur. Selesai sholat, setidaknya hati tentram. Aku mengagumi musola dan rumah makan ini begitu besar sekali. Tiba-tiba seseorang lelaki setengah baya menghampiriku, dan mengucap salam kepadaku, dan ku jawab salamnya. "Mas Ian kan?" tanyanya kepadaku. Aku jelas kaget karena tak pernah merasa kenal dengan orang ini. Apa ini penggemarku lagi? Betapa susahnya kalau jadi orang terkenal macam artis. Kemana-mana tentu tak bebas. Aku mengiyakan. Ah, sudah saya kira, wajah lelaki itu sumringah, kemudian menyalamiku. "Bapak siapa?" tanyaku masih tak mengenali. "Aku Pak Dadang, yang sering ke tempat Kiai. Mungkin Mas Ian tak mengenaliku, tamunya Kiai kan banyak," kata Pak Dadang memperkenalkan diri. Lalu Pak Dadang memanggil pelayan dan membisikinya. Dan pelayan itu segera cepat berlalu, sebelumnya membungkuk, rupanya Pak Dadang dikenal dan dihormati. "Mari ke rumah Mas," kata Pak Dadang yang membuatku heran. "Tapi saya ikut bas malam Pak, apa rumah Bapak ini dekat sini?" tanyaku, takut ditinggal bas. "Itu rumah Bapak di belakang, kelihatan dari sini, Mas Ian singgah aja di sini. Barang 3-4 hari, lagian Kiai juga 3 hari lagi mau ke sini, jadi nanti ke Bantennya bisa bareng." "Oh, Kiai mau ke sini?" Pak Dadang manggut. "Iya, kalau begitu saya ngambil tas saya yang masih di bas, sekalian bilang kalau saya tak ikut melanjutkan perjalanan." "Ya sebaiknya begitu." Maka aku pun menuju bas yang diparkir mengambil tas dan bicara pada supir kalau turun di sini saja. Aku segera menemui Pak Dadang yang masih berdiri di depan musola. Dan dia mengajakku ke rumahnya, rumah besar mewah yang didomisili marmer dan kayu jati dipadukan sedemikian artistik. "Mas Ian tidur di kamar ini aja," suara Pak Dadang mengagetkanku. Karena aku sibuk menikmati arsitektur rumah yang dibuat demikian sederhana namun elegan, dengan lemari buffet tinggi menyentuh plafon. Dan lantai dari marmer yang mengkilap. Aku segera masuk kamar didahului Pak Dadang. Setelah menyuruhku mandi dulu, Pak Dadang pun pergi. Aku segera mencopot baju untuk mandi. Kamar ini luas, kurang lebih 4 meter persegi, 2 ranjang besar dalam kamar, dengan selimut yang tebal, salah satu dinding kamar tertutup lemari buffet yang besar, ada TV 29 inch. Juga DVD player Aiwa, AC yang selalu menyala. Sehingga udara terasa dingin. Aku segera memasuki kamar mandi yang ada dalam kamar. Bak mandi untuk berendam telah penuh, dan di sampingnya terdapat minuman segar entah apa namanya. Aku terlalu deso untuk menjelaskan semuanya. Tubuhku pun kurendam air yang terasa hangat. Dan mencicipi minuman, ku jilat-jilat dulu, takutnya memabukkan. Setelah mandi dan tubuh terasa segar, aku segera ganti pakaian. Pintu kamar diketuk. Lengkap memakai pakaianku buka pintu. Seorang pemuda berpakaian seragam biru muda dengan kerah baju warna kuning. "Ini Mas, silahkan makan." "Sudah disiapkan," katanya sambil membungkuk. Aku hanya manggut dan keluar kamar. Wah, di depan kamarku di depan TV di atas tikar yang terbentang, beraneka masakan telah terjajar rapi. "Silahkan Mas dinikmati, saya tinggal dulu," katanya sambil segera berlalu. Aku yang ditinggal tingak-tinguk, melihat makanan sebanyak ini, bingung mau pilih yang mana. Nasi di bakul. Sebelahnya ada sotong goreng tepung. Pepes ikan laut, pepes jamur, sambal tomat, lodeh ikan pari, soto sapi, ayam goreng kering, sotong masak hitam, pecel lele, burung dara goreng renyah, hati sapi goreng kering. Ah, masih banyak lagi, aku tak tahu namanya. Ada juga jengkol goreng, lalapan petai, terong ungu dan segala macam daun yang aku tak tahu namanya. Aku pun mulai makan, ku cicipi satu-satu, toel sana-sini, sampai piringku penuh. Ketika aku lagi makan, Pak Dadang muncul. "Mas Ian, dikenyangkan lo makannya, jangan sungkan-sungkan, anggap rumah sendiri saja." Cuma berkata itu dia pun berlalu. Seumur-umur baru kali ini aku makan sampai seramai ini. Dengan berbagai macam masakan dan aneka warna lauk. Pertama aku begitu bersemangat.
Karena kecenderungan nafsu. Semua pengen aku embat. Tapi setelah kupikir-pikir, rasanya tetap itu-itu saja. Kenikmatan semu, sebatas tenggorokan, renyah, gurih, asin, pahit, manis, kecut, kenyal, alot, pedas, membosankan. Ku ambil teh poci dan menuang ke cangkir kecil, menyeruputnya pelan-pelan. Ku ambil hati sapi goreng dan melangkah keluar. Ku ambil rokok Jisamsu filter, dan ku nyalakan. Aku duduk di undakan emperan depan rumah Pak Dadang. Malam makin larut, tapi mobil yang mengunjungi rumah makan ini makin rame saja. Khususnya bus malam dari Jakarta ke arah daerah, juga dari daerah ke arah Jakarta. Juga tak sedikit mobil-mobil pribadi. Akhirnya ku tahu rumah makan ini adalah miliknya Pak Dadang. Nama Niki adalah nama pendiri pertama rumah makan di daerah Subang, sekarang setelah H. Niki meninggal, maka rumah makan diteruskan oleh anak dan saudara-saudaranya termasuk Pak Dadang. Itu penjelasan dari pelayan yang melayaniku. Setelah rokok habis 2 batang, aku pun kembali ke kamar dan berangkat tidur. Menunggu Kiai selama 3 hari di rumah Pak Dadang. Membosankan juga. Ketika Kiai datang 3 hari kemudian. Aku teramat bahagia, aku segera mencium tangannya, takzimku sebagai murid. Seperti biasa, Kiai tidur di pangkuanku, dan minta ku pijit kepalanya. Oh rasa cinta karena Allah sungguh nikmatnya. Aku sangat tahu Kiai sangat mencintaiku sebagaimana aku mencintainya karena Allah. Bila Kiai tiduran di pangkuanku maka sudah pasti. Ia akan menanyakan tentang keadaan keluargaku, dan memperingatkan akan ada orang yang iri dengan keluargaku. Akan terjadi begini begitu, dan tak lupa Kiai menurunkan ilmu kepadaku. Aku kadang terharu akan cinta Kiai kepadaku yang teramat besar. Sampai Kiai hafal betul orang yang ada di ruang lingkup kehidupanku, walau aku tak pernah menyebutkan nama-namanya, tapi Kiai hafal satu-satu. Sebegitu sayangnya Kiai padaku, dimanapun aku bekerja, Kiai pasti menjengukku, bahkan kadang menungguiku berhari-hari, karena tak ingin aku didolimi oleh orang yang memakai jasaku. Pernah Kiai mengatakan padaku, jika ada orang yang memusuhimu, maka akulah yang akan menjadi tameng hidupmu, maka jangan takut berdiri di atas kebenaran. Mas Ian, kata Kiai yang tiduran di pangkuanku, sementara beberapa tamu lelaki perempuan, mengitari kami, ada sekitar 9 orang. Iya, Kiai. Nanti Mas Ian kembali ke pondok dulu ya. Sekalian mampir ke rumah macan, kata Kiai sambil memegang tanganku mengarahkan supaya memijit arah di atas kedua mata. Macan adalah panggilan santri. Yang seangkatanku. Asalnya orang rusak, suka mabuk, teler, main perempuan, berantem, jadi raja gang, tapi kemudian ditobatkan, dan menjadi murid Kiai, yang ditugaskan untuk menyadarkan para pemabuk dan preman. Pengikutnya dari para orang-orang yang rusak di daerahnya sudah banyak, walau dalam keadaan tersembunyi. Ada apa Kiai? Kok saya harus ke tempat macan? Nanti ajak dia ngelakoni gila, tapi dia tak akan mau, orang udah rusak seperti itu kok masih ada di sudut hatinya pengen diwa orang, macan. Kalau Kiai sudah tahu dia tak mau ngedan, kenapa aku ke rumahnya macan Kiai? Sudah nanti pokoknya ke sana aja. Masih punya uang nggak? Tanya Kiai. Memang begitulah Kiai, di mana-mana rasanya tak ada seorang Kiai yang berdialog dengan murid santrinya sedetail itu. Kiai tahu uang di sakuku tinggal berapa, tapi dia masih bertanya. Masih kok Kiai? Ini untuk beli rokok. Rokoknya gak punya kan? Kiai mengangsurkan uang 200-an ribu. Memang rokokku telah habis. Aku ingat kalau di pondok. Aku sama sekali tak punya uang dan rokok juga tak ada. Tembakau dari Utis juga tak ada. Maka Kiai memanggilku, dan memberi rokok yang anehnya saat itu ku bayangkan. Walau kadang aku membayangkan rokok yang aneh-aneh, misalkan rokok Cigarilos. Maka kalau Kiai memanggilku akan memberi rokok cerutu Cigarilos. Pernah satu kali temanku menemukan bungkus rokok Jisamsu yang dari plastik pak berwarna hitam. Bukan dari kertas, dan kami membicarakan, bagaimana ya rasanya, tiba-tiba Kiai memanggilku dan memberi rokok Jisamsu dari plastik itu. Aku segera menerima yang diberikan Kiai, kenapa tak ditolak?
Nah itulah unggah-ungguhnya, tata kramanya, diperintah apa saja, atau diberi apa saja harus siap menerima, walau kadang tak masuk akal. Karena beda dengan kiai biasa, sambil masih tiduran di pangkuanku, kiai pun menanyakan keperluan tamu satu persatu, dan memberikan solusi. Setelah tamu semua telah pergi, kiai bangun dari pangkuanku. "Apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani?" tanya kiai. Dan walau aku telah menyangka akan ditanya soal itu, aku kaget juga, tapi segera maklum kalau kiai tahu. "Anu kiai, saya disuruh menyempurnakan ilmu, dan diminta segera bayat Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah," jawabku. "Iya, kalau begitu nanti sampai di pondok aku bayat," kata kiai menepuk pundakku. "Sekarang segera saja berangkat ke rumah macan." Aku segera mencium tangan kiai, dan melangkah pergi, karena tamu-tamu yang lain telah datang ke depan kiai. Kiai adalah pembayat Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah yang diserahi bayat dari Aba Anom, sesepuh pesantren Suryalaya, juga diserahi bayat dari Abuya dari pesantren Syekh Nawawi Tanahara, Serang. Walau kiai tak mondok di kedua pesantren itu, aku segera mengambil tasku yang masih dalam kamar, dan tak lupa pamitan kepada Pak Dadang. Aku pun menyetop bas di depan rumah makan. Jam menunjukkan jam 10 siang. Panas serasa menyengat kepalaku. Untung aku memakai tutup kepala kain coklat susu, yang terbuat dari beludru, seperti kain sajadah tebal, jadi kepalaku walaupun panas agak nyaman, rambut kuikat ke belakang dan ku masukkan baju. Setelah memilih bas aku pun akhirnya mendapatkan bas yang jurusan Terminal Kampung Rambutan. Jam 3 siang memasuki Terminal Kampung Rambutan. Aku segera mencari ojek di belakang terminal dan setelah tawar-menawar harga aku pun diantar ke daerah Ciracas, tempat tinggal macan. Sebenarnya ada 3 orang murid kiai yang benar-benar seangkatanku, yaitu aku sendiri, Macan, dan Haki.